Nafasku terengah. Ruangan ini terasa terlalu sempit untuk menampung degup jantungku yang berlari liar penuh kenikmatan. Jemariku bergetar ketika menyentuh kulit hangatnya. Ada jarak yang sudah hilang di antara kami, jarak yang seharusnya menjadi pagar setiaku ke suami. Aku tahu ini salah, aku tahu ini dosa, tapi kesunyian yang memelukku selama ini lebih kejam dari apapun. Nadia, suaranya membisik di telingaku dengan nada yang membuat tubuhku lemas. Tiba-tiba, suara tempat kami berderit kencang. Dunia seakan berhenti. Nafas kami terhenti bersamaan. Tatapanku langsung bertemu dengan tatapan yang paling kutakuti. Tatapan yang selama ini dianggurin oleh suamiku sendiri. Dan aku sadar, satu langkah yang kubiarkan hari ini akan mengubah seluruh hidupku. Dan aku mulai kecanduan. Namaku Nadia. Usiaku 31 tahun. Aku menikah dengan seorang pria bernama Raka 3 tahun lalu. Dia bukan laki-laki sempurna, tapi dia selalu berusaha menjadi yang terbaik untukku. Raka adalah sosok yang penyayang, penuh tanggung jawab, dan pekerja keras. Dialah alasan aku percaya bahwa cinta itu nyata. Setiap pagi, kami punya ritual kecil yang sederhana, tapi selalu membuatku merasa istimewa. Aku menyiapkan sarapan, dia duduk sambil merapikan pakaiannya. Lalu kami bercanda soal hal-hal sepele. Aku selalu ingat bagaimana ia memandangku, tatapan yang dulu membuatku kelepek-kelepek jatuh cinta padanya. "Kamu cantik sekali pagi ini sayang," ucapnya sambil tersenyum, membuatku refleks menunduk. Aku tertawa dan tersenyum malu. Kamu saja yang lagi bahagia, Mas. Aku bahagia karena kamu sayang. Balasnya cepat. Kata-kata itu masih berhasil membuat dadaku hangat. Meski aku sudah mendengarnya ratusan kali, Raka lalu menyesap kopi yang kubuat, memuji rasanya, lalu pamit berangkat kerja. Seperti biasa, aku mengantarnya sampai pintu. Aku melambaikan tangan saat ia melangkah ke mobilnya, lalu suara mesin menjauh, meninggalkan keheningan yang sulit kujelaskan. Aku berdiri di depan pintu cukup lama, mendengarkan suara kota yang samar. Rumah yang tadi terasa hidup, kini mendadak sunyi. Sunyi yang tidak pernah kusadari bisa begitu menusuk. Kupandangi ruang tamu yang rapi, foto pernikahan kami yang tergantung di dinding, dan aku bertanya dalam hati, apakah semua ini cukup? Aku mencoba mengusir pikiran itu, tapi entah kenapa, rasa sepi selalu datang saat pintu rumah tertutup, dan seiring waktu, keheningan ini mulai terasa seperti jurang yang siap menelanku kapan saja. Malam selalu datang dengan cara yang sama, dingin dan terlalu sunyi. Aku duduk di ruang tengah, menatap layar televisi yang menayangkan serial favoritku. Tapi rasanya tidak ada satupun adegan yang benar-benar masuk ke pikiranku. Raka baru saja mengabariku bahwa ia tidak bisa pulang. Proyek ini harus beres minggu. "Kamu istirahat dulu ya, aku janji pulang besok," katanya lewat telepon. Aku hanya menjawab, "Iya, hati-hati." Padahal dalam hatiku, aku ingin berteriak, kenapa selalu proyek itu yang lebih penting dariku? Aku paham, Raka bekerja keras untuk masa depan kami. Tapi apa masa depan harus mengorbankan hari ini? Apa bahagia selalu harus menunggu nanti? Setelah telepon ditutup, aku menatap ruang ini lagi. Foto pernikahan kami di dinding, sofa abu-abu yang selalu jadi tempat kami tertawa bersama. Kini hanya dia menatapku balik. Rasanya seperti aku tinggal di rumah orang lain. Aku mencoba mengisi. Membuka Instagram, men-scroll postingan teman-teman yang sedang hangout, liburan, tertawa bersama pasangan mereka. Aku menahan napas. Kenapa hidupku terasa begitu sepi? Lalu, sebuah notifikasi muncul. "Arman, hai Nat, lagi ngapain?" Arman, teman kerja Raka. Aku mengenalnya sebatas lewat beberapa acara kantor. Dia sopan, ramah, dan punya selera humor yang cukup menyenangkan. Aku sempat ragu untuk membalas. Tapi rasa kesepian ini seperti mendesakku. Jemariku bergerak sendiri. Aku nggak ngapa-ngapain.
Lagi di rumah aja. Sepi ya? Kalau Raka lembur, aku menarik napas panjang. Bagaimana dia bisa tahu? Hehe. Iya, biasalah. Namanya juga kerja. Kalau aku lagi di posisi kamu, mungkin bakal bete banget. Kamu kuat juga ya? Aku tersenyum kecil. Ada sesuatu di kata-katanya yang membuatku merasa diperhatikan. Malam itu, obrolan kami berlanjut. Awalnya ringan, tentang hal-hal unsaply. Tapi setiap kalimat darinya seperti menutup celah kesepian di dadaku. Dan aku tidak tahu, saat itu aku sedang berdiri di ujung jurang. Satu langkah kecil lagi, dan aku mungkin akan jatuh. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Tapi di dalam diriku, ada mendung yang sulit kuusir. Raka sudah berangkat sejak subuh. Aku menyiapkan sarapan untukku sendiri, lalu duduk memandangi meja makan yang terasa terlalu luas untuk satu orang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk lagi. Arman, pagi Nat. Tidur nyenyak. Kayaknya kamu suka bangun pagi? Ya. Aku mengernyit. Apa dia sengaja memperhatikan? Jemariku sempat berhenti di atas layar. Aku bisa saja mengabaikan pesan itu. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatku ingin membalas. Aku, pagi juga. Biasa aja sih. Lagi ngopi sekarang. Arman, aku juga. Tapi bedanya aku di kantor. Kamu di rumah yang sepi kan? Hehe. Aku menarik napas panjang. Kata-katanya selalu tepat sasaran. Aku mencoba menahan diri. Tapi semakin aku menghindar, semakin rasa penasaran itu tumbuh. Hari itu, percakapan kami berlanjut tentang pekerjaan, tentang hal-hal ringan, lalu tiba tentang perasaan. Arman, kamu pernah gak Net ngerasa kesepian banget sampai pengen ada yang dengerin kamu? Pertanyaan itu menghantamku. Aku menatap layar lama, mencoba mencari jawaban yang tidak akan membuatku menyesal. Aku pernah. Semua orang pernah kan Arman? Iya. Tapi kalau aku, rasanya beda. Kadang aku cuma pengen ada seseorang yang ngerti. Aku pikir, kamu ngerti aku. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa kata-katanya membuatku merasa istimewa? Kenapa aku tidak menghentikannya? Malamnya, aku duduk di ruang tengah dengan lampu redup. Raka menelepon. Suaranya lelah tapi hangat. Kami bicara sebentar. Lalu dia bilang harus rapat lagi. Aku menutup telepon dan menatap ponselku. Notifikasi masuk lagi. Arman, aku ada sesuatu buat kamu. Aku menggigit bibir. Aku tahu ini salah. Aku tahu. Tapi kenapa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup lagi. Hari itu hujan turun sejak pagi. Aroma tanah basah memenuhi udara, membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka mengabariku semalam. Katanya harus keluar kota 3 hari untuk urusan proyek. Aku menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Biasanya keheningan ini membuatku tenang. Tapi entah kenapa, kali ini berbeda. Lebih bising dari suara hujan di luar sana. Ponselku bergetar. Arman, aku di dekat rumahmu. Boleh mampir sebentar? Aku rasanya seperti ada 2 suara. Satu berteriak agar aku menolak. Satu lagi berbisik lembut. Tidak apa-apa. Hanya ngobrol. Jemariku gemetar saat menulis balasan. Ya, tapi sebentar aja ya. Tidak sampai 5 menit. Suara mesin motor berhenti di depan. Aku melangkah ke pintu, menarik napas panjang, lalu membukanya. Arman berdiri di sana, menatapku dengan senyum yang sulit kutafsirkan. Hai, sapanya pelan. Aku hanya mengangguk, memberi isyarat masuk. Hujan masih deras. Suaranya seperti detak jantungku yang semakin kacau. Kami duduk di ruang tengah. Awalnya kami bicara soal hal ringan. Pekerjaan, film, candaan kecil. Tapi ada jeda di antara kata-kata kami. Jeda yang dipenuhi rasa tak terucapkan. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, tatapan kami bertemu tanpa ada penghalang. Ada sesuatu di sana, rasa yang seharusnya tidak ada. Aku mencoba memalingkan wajah, tapi jemarinya menyentuh tanganku. Hangat, lama,
Terlalu lama. Detik itu, aku tahu, aku baru saja melewati batas yang tidak seharusnya kulangkahi. Aku menarik tanganku perlahan, berdiri, pura-pura menyiapkan minuman. Tapi tubuhku gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang tak ingin kuakui. Waktu berjalan cepat, aku bahkan tidak sadar. Hujan sudah reda ketika Arman pamit pulang. Sebelum ia melangkah keluar, ia menatapku sekali lagi. Terima kasih, ya, sudah memperbolehkanku mampir sebentar, katanya singkat. Tapi, di balik kalimat sederhana itu, ada makna yang membuatku sulit tidur malam itu. Setelah pintu tertutup, aku bersandar di dinding, menatap langit-langit, napasku berat. Aku tahu, ini baru awal dan aku takut. Tapi entah kenapa, aku justru menunggunya datang lagi. Sejak hujan reda hari itu, rumah ini tidak lagi terasa sama. Setiap kali aku melangkah melewati ruang tengah, aku bisa merasakan bayangannya, senyumnya, tatapannya, bahkan sisa hangat jemarinya yang sempat menyentuh tangan dan pinggangku. Aku mencoba mengusir semua itu. Aku menyalakan musik keras-keras, membersihkan setiap sudut rumah, sampai tanganku pegal. Tapi tetap saja, pikiranku kembali padanya. Pada satu pertanyaan yang berputar di kepalaku, kenapa aku tidak menghentikannya? Ponselku kembali bergetar. Nama, itu lagi. Arman. Aku gak bisa berhenti mikirin kamu, Nat. Apa aku aneh? Aku menatap layar lama sekali. Napasku tercekat. Aku tahu jawaban yang seharusnya aku beri. Berhenti. Jangan hubungi aku lagi. Tapi jemariku justru mengetik hal lain. Aku juga gak bisa berhenti mikirin percakapan kita kemarin. Dan seketika, jantungku seperti meledak. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba mengatur napas. Tapi rasanya sudah terlambat. Aku menyerah. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Arman semakin sering menghubungi. Aku pengen ketemu kamu lagi, bukan cuma sebentar kayak kemarin. Aku pengen kita ngobrol lama, tanpa terburu-buru. Aku menggigit bibir. Raka sedang keluar kota lagi. Rumah ini dipastikan sepi lagi. Dan pasti tidak ada yang tahu. Malam itu aku duduk di ruang tengah dengan lampu temaram. Hujan kembali turun, sama seperti hari itu. Aku menunggu pesan berikutnya sambil menatap pintu. Napasku tidak beraturan. Dan di dasar hatiku, aku tahu ini bukan sekadar obrolan lagi. Ini jurang. Dan aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Hari itu terasa seperti siang yang terlalu panjang. Raka baru saja mengabarkan bahwa ia harus memperpanjang perjalanan dinasnya. Hanya 2 hari lagi sayang. Kamu baik-baik aja kan? Tanyanya dengan suara lelah melalui telepon. Aku menjawab dengan nada setenang mungkin. Iya, gak apa-apa mas. Aku aman kok sendirian di rumah. Padahal, di balik jawaban itu, hatiku berdebar. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Karena saat telepon berakhir, pesan dari Arman sudah menunggu. Aku on the way, bawa sesuatu buat kamu. Jangan kaget ya, jemariku gemetar saat mengetik. Balasan, cepat datanglah. Sebelum aku berubah pikiran, aku tidak tahu kenapa menulis kalimat itu membuatku justru ingin ia datang lebih cepat. Ada bagian dari diriku yang menolak, tapi suara lain dalam hatiku berbisik. Kamu butuh ini, kamu butuh merasa hidup lagi. Tak lama, suara mesin motor berhenti di depan rumah. Aku melangkah ke pintu, dan kali ini aku tidak ragu untuk membukanya. Arman berdiri di sana dengan senyum hangat dan sebuah kantong kertas di tangannya. Aku bawa makanan favorit kamu. Tahu dari mana? Tebak aja, katanya sambil melangkah masuk. Kami duduk di ruang tengah, berbagi cerita sambil menikmati makanan yang ia bawa. Obrolan terasa ringan, tapi ada sesuatu di antara kami yang terus bergetar. Tatapan yang bertemu terlalu lama. Senyum yang menyimpan lebih dari sekadar keramahan. Nat, suaranya lirih, seolah ragu untuk melanjutkan. Aku menoleh. Dan detik itu, aku tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak menghentikannya. Tapi aku diam, jemariku mencengkeram ujung sofa. Jantungku berdegup begitu kencang, hingga rasanya
Bisa ku dengar sendiri. Aku menahan napas, mencoba mencari alasan untuk menghentikan semuanya. Tapi aku tidak bergerak. Waktu berjalan cepat. Aku bahkan tidak sadar hari mulai gelap ketika Arman akhirnya pulang. Sebelum keluar, dia menatapku lama. Tatapan yang berkata banyak hal, tanpa perlu satu kata pun. Setelah pintu tertutup, aku berdiri terpaku. Rumah ini kembali sunyi, tapi bukan lagi keheningan yang sama. Kini, ada suara lain yang terus berdengung di kepalaku. Kamu sudah terlalu jauh, Nad. Dan kamu tahu, tidak ada jalan kembali. Malam itu, aku mematikan lampu lebih cepat, tapi aku tak bisa tidur. Ponselku terus bergetar oleh pesan Arman, dan aku membalas semuanya, tanpa ragu, tanpa jeda. Rahasia ini kini bukan hanya rahasia. Ini sudah menjadi jerat, dan aku tidak tahu apakah aku ingin melepaskannya. Hari itu terasa berbeda. Sejak pagi, pikiranku penuh bayangan wajah Arman. Kami bertukar pesan sejak dini hari, berbicara tentang hal-hal yang seharusnya tidak pernah kami bicarakan. Ada tawa, ada kata-kata yang membuatku merasa diperhatikan. Rasa yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku sedang duduk di ruang tengah ketika suara notifikasi kembali berbunyi. Arman, aku lagi di jalan. Aku pengen ketemu sebentar. Kamu sendirian kan? Aku menatap layar ponsel. Hatiku berdetak kencang. Tapi aku tidak menolak. Jemariku bergerak cepat. Iya, cepat datanglah. Beberapa menit kemudian, suara mesin motor berhenti di depan rumah. Aku berjalan ke pintu, membuka kunci, dan menatapnya. Senyum itu lagi. Senyum yang memenjarakan hatiku. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Obrolan mengalir seperti biasa. Ringan, tapi penuh jeda yang syarat makna. Aku tertawa kecil mendengar candanya. Dan entah kenapa, aku lupa semua tentang waktu. Sampai suara itu terdengar. Klek, suara kunci memutar di pintu. Aku membeku. Arman juga. Dalam sepersekian detik, pintu terbuka perlahan. Dan di sana, berdiri suamiku Raka. Tubuhku gemetar. Napasku tertahan, mataku langsung menatap wajahnya. Wajah yang selama ini kusebut rumah. Waktu seakan berhenti. Detik jam di dinding. Semua suara lenyap. Yang tersisa hanya tatapan itu. Dingin, tajam. Tapi bukan dengan amarah yang meledak-ledak. Justru diamnya yang membuat dadaku sesak. Arman bangkit. Mencoba bicara. Keluar. Suara Raka. Tidak ada teriakan. Tidak ada kata kasar. Hanya satu perintah yang memecah udara. Arman menunduk, melangkah pelan menuju pintu. Aku berdiri, kaku, ingin bicara, tapi lidahku keluh. Pintu menutup kembali, sunyi, hanya ada aku dan Raka. Dia tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Tatapannya menusuk lebih dalam dari apapun. Aku mencoba bicara. Mas, aku bisa jelasin, tapi suaraku sendiri terdengar hancur. Karena di balik kata-kataku, aku tahu tidak ada penjelasan yang cukup untuk membenarkan apa yang sudah kulakukan. Sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Tapi bahkan suara itu pun seakan mengejekku. Raka masih berdiri di dekat pintu, menatapku tanpa satu kata pun. Aku berusaha bicara. Mas, ini gak seperti yang kamu pikir. Suaraku bergetar, bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Tapi Raka tidak menjawab. Dia berjalan pelan ke ruang tengah, melewati sofa tempat tadi aku dan Arman duduk. Jemarinya menyentuh permukaan meja, seolah memastikan bahwa semua ini nyata. Mas, aku bisa jelasin, ulangku, kini dengan nada memohon. Aku mendekat, tapi dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku diam. Dan detik itu, aku lebih takut daripada jika dia berteriak. Kenapa, Nat? Suaranya akhirnya keluar. Pelan, datar, tapi berat seperti batu yang menghantam dadaku. Kenapa harus sejauh ini? Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Aku berlutut di depannya, menggenggam ujung celananya. Aku salah, Mas. Aku kesepian. Aku cuma pengen ada yang dengerin aku. Raka menatapku lama.
Tatapan itu bukan amarah, bukan juga benci, dan rasa itu jauh lebih menyakitkan. Aku kerja siang malam buat kita. Aku percaya kamu di rumah. Aku percaya Nat. Suaranya pecah di akhir kalimat, dan aku seperti disayat. Aku menangis semakin keras, memohon, mengucapkan janji yang bahkan terdengar hampa bagiku sendiri. Kasih aku kesempatan, Mas. Tolong, jangan pergi. Dia berdiri, mengambil kunci yang tadi ia taruh di meja. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun saat ia berkata pelan, "Aku butuh waktu." Lalu, dia melangkah pergi. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi yang menggema, memecah hatiku jadi serpihan kecil. Malam itu, rumah ini benar-benar sepi. Bukan lagi sepi yang membuatku rindu, tapi sepi yang membuatku hancur. Sudah 3 hari sejak pintu itu tertutup di belakang Raka. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Rumah ini benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara langkahnya. Tidak ada aroma parfumnya. Tidak ada tatapan yang dulu menjadi rumah bagiku. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali. Teleponku selalu berdering panjang tanpa jawaban. Centang 2, tanpa balasan. Aku mohon jawab, aku butuh kamu. Tidak ada respons. Aku duduk di sudut ruang tamu dengan ponsel di tangan, menatap layar kosong. Air mataku sudah kering, tapi dadaku tetap sesak. Aku ingin menebus semuanya. Tapi bagaimana jika dia sudah tidak mau kembali? Malam ini, aku memutuskan untuk keluar, mencari udara segar. Aku berjalan ke minimarket dekat rumah, berharap suasana luar bisa menenangkan pikiranku. Tapi, setiap sudut jalan justru mengingatkanku pada dia. Saat berjalan pulang, ponselku bergetar, jantungku melonjak. Namanya muncul di layar. Aku baik-baik aja, jangan hubungi aku dulu. Aku butuh waktu. Aku berhenti di trotoar, membaca pesan itu berulang-ulang. Ada kelegaan karena akhirnya dia membalas, tapi juga rasa takut yang tak terlukiskan. Kata-kata butuh waktu terdengar seperti mungkin tidak akan pernah kembali. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Aku tunggu berapa lama pun. Mas, tolong jangan pergi selamanya. Pesan terkirim, tapi tidak ada jawaban. Lagi. Malam itu, aku duduk di ruang tengah dengan lampu redup. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Senyum kami yang dulu terasa abadi, kini hanya menjadi bayangan yang menghantui. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar, satu langkah yang salah bisa meruntuhkan dunia yang kita bangun bertahun. Dan aku takut, aku tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Aku tidak tahu, sudah berapa kali aku memandangi foto pernikahan kami, berharap bisa masuk ke dalamnya dan kembali ke hari itu. Hari ketika segalanya masih sederhana. Ketika Roka menatapku dengan mata yang penuh cinta, bukan kecewa seperti terakhir kali kami bertemu. 3 hari lagi, ulang tahun pernikahan kami. Aku tahu, kalau aku tidak melakukan sesuatu sekarang, mungkin segalanya benar-benar berakhir. Aku butuh cara, aku butuh membuat dia percaya lagi. Pagi itu aku memberanikan diri menghubungi sahabatku, Tina, orang yang paling kukenal sejak kuliah. Aku ceritakan semuanya. Tentang kesalahanku, tentang Raka yang pergi, tentang rasa takutku kehilangan dia. Tina terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, kalau kamu benar-benar mau dia kembali, jangan cuma bilang menyesal. Tunjukkan, cari dia. Temui dia, buktikan kalau kamu mau berubah. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku langsung memutuskan untuk mencari Raka. Aku tahu dia tinggal sementara di apartemen adiknya. Aku tidak peduli kalau dia marah. Aku harus bicara. Sore itu aku berdiri di depan pintu apartemen yang dingin. Tanganku gemetar saat menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan di sana dia berdiri. Wajah yang kurindukan setiap malam, tapi kini terlihat asing bagiku. Mas, suaraku pecah, air mata langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Mohon, kasih aku kesempatan. Aku gak mau semua ini berakhir. Raka tidak menjawab, dia hanya menatapku lama, seakan mencari kebenaran di mataku. Aku berlutut, menangis,
memohon, tidak peduli dengan harga diriku. Aku janji, Mas. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Aku buang semua kontak dia. Aku hapus semuanya. Untuk pertama kalinya, sejak malam itu, ekspresinya berubah. Masih dingin, tapi ada sesuatu yang lain. Rapuh. Mungkin, kalau aku kasih kamu kesempatan, kamu siap buktiin kalau kamu benar-benar berubah. Suaranya pelan, tapi menembus sampai ke hatiku. Aku mengangguk cepat, hampir tanpa napas. Iya, Mas. Apapun aku siap. Dia menghela napas panjang, lalu melangkah mundur, memberi isyarat aku masuk. Saat aku melangkah melewati pintu, aku tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari perjalanan panjang untuk menebus dosa terbesar dalam hidupku. Tapi setidaknya, untuk sekarang, pintu itu tidak tertutup selamanya. 2 minggu sejak aku melangkah masuk kembali ke hidup Raka. 2 minggu yang terasa seperti berjalan di atas bara. Tidak ada senyum seperti dulu. Tidak ada tawa yang pernah memenuhi rumah kami. Ada jarak yang tidak terlihat. Tapi kurasakan setiap kali aku menatap matanya. Kami tinggal serumah lagi. Tapi bukan berarti semuanya baik-baik saja. Raka jarang bicara. Jikapun bicara, hanya tentang hal penting. Tidak ada lagi panggilan sayang. Tidak ada lagi sentuhan hangat yang dulu membuatku merasa aman. Aku tidak menyalahkannya. Luka itu masih terlalu baru. Aku yang menusukkannya sendiri. Dan aku tahu, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan secepat itu. Setiap malam, aku mencoba mencairkan suasana, menyiapkan makanan kesukaannya, menanyakan kabar harinya, bahkan meninggalkan catatan kecil di meja kerjanya, seperti dulu. Tapi kadang dia hanya membaca tanpa berkata apa-apa. Pernah suatu malam, saat aku memberanikan diri berkata, "Mas, apa aku masih punya tempat di hati kamu?" Dia diam lama sebelum menjawab pelan, "Aku gak tahu, Nat. Aku lagi belajar memaafkan. Tapi aku gak janji bisa lupa." Kata-kata itu menusukku, tapi juga memberiku harapan kecil. Dan itu cukup untuk membuatku terus berjuang. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang kembali kugantung di dinding. Aku berjanji dalam hati, tidak akan ada lagi pengkhianatan, kebohongan. Jika dia butuh waktu seumur hidup untuk percaya lagi, aku akan menunggunya. Karena kadang cinta bukan soal memiliki. Cinta adalah soal bertahan, meski harus melewati luka yang kita buat sendiri. 1 bulan sudah berlalu sejak hari ketika aku hampir kehilangan segalanya. Hari-hari ini tidak mudah. Ada malam-malam ketika aku ingin menyerah, karena dinginnya jarak antara aku dan Raka terasa membunuh perlahan. Tapi aku bertahan. Aku belajar menerima bahwa rasa percaya tidak tumbuh dalam semalam. Sama seperti pohon yang butuh waktu untuk kembali berakar setelah hampir tumbang. Pagi ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku bergetar. Sebuah senyum kecil di wajah Raka ketika aku menyiapkan kopi untuknya. Senyum yang dulu biasa, tapi kini terasa seperti hadiah terbesar dalam hidupku. "Terima kasih, Nat," katanya pelan. Hanya 2 kata sederhana, tapi cukup untuk membuat air mataku jatuh diam-diam. Aku tidak tahu apakah dia sudah benar-benar memaafkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari dia akan mencintai seperti dulu. Tapi aku tahu satu hal. Aku akan menjaga setiap detik yang kumiliki dengannya sekarang. Karena aku pernah tahu rasanya kehilangan hampir segalanya. Malam ini, ketika aku duduk di ruang tamu, tempat yang dulu menjadi saksi dosa terbesarku, aku menatap sekeliling. Rumah ini pernah sepi, pernah hancur, karena 1 langkah salah. Tapi kini, meski perlahan, rumah ini belajar bernapas lagi. Aku menulis catatan kecil untuk diriku sendiri dan menempelkannya di dinding. Kesepian bukan alasan untuk menghancurkan kebahagiaan. Jika cinta terasa jauh, dekati dengan doa, bukan dengan dosa. Karena kadang kita baru benar-benar memahami arti rumah setelah hampir kehilangan kuncinya.